Jika dalam suatu hubungan ada pihak yang tertindas, tidak peduli siapapun orangnya, hubungan tersebut bukanlah hubungan yang baik. Itu bukan hubungan antar manusia. Kita, rakyat, adalah orang-orang yang anti kekerasan. Kami ingin membangun hubungan berdasarkan persahabatan, negosiasi, konsultasi, dan pertukaran cinta. Ada situasi di mana pria dan wanita setara. Ada situasi di mana pria dan wanita berbeda. Situasi yang setara ini tidak pernah dipertimbangkan. Pertimbangkan fakta bahwa ketika hanya anak perempuan yang mewarisi anak laki-laki menerima sedikit lebih banyak sebagai bukti bahwa Allah menciptakan laki-laki sebagai jenis kelamin yang unggul. Dengan kata lain, kita tidak ingin hidup dalam hubungan yang menindas secara terus-menerus dengan laki-laki. Kami ingin berteman, kami juga ingin melihat cinta dan kasih sayang dari mereka. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Para pemirsa yang budiman, hari ini kita akan berbicara tentang feminisme Islam. Kita akan berbicara tentang tuntutan dan asal-usul feminisme Islam. Tamu kita adalah Dr. Hidayat Shefkatli Tuksal. Selamat datang Hoja, apa kabar? Selamat datang, aku baik-baik saja, terima kasih. Hoja, kami menyebutnya feminisme Islam. Ini juga merupakan bidang studi Anda. Bahkan izinkan saya menunjukkan sebuah buku Anda. Seperti yang Anda sebutkan dalam buku Anda, bidang kajian Anda di sini sebenarnya adalah proyeksi wacana anti perempuan dalam tradisi Islam. Kami ingin membicarakan masalah ini dengan Anda hari ini dalam program ini. Pertama-tama, apa itu feminisme Islam, bagaimana asal-usulnya, bagaimana awalnya, bagaimana Anda memaknainya? Jadi, ada feminisme Islam sebelum namanya menjadi feminisme Islam. Dengan kata lain, ketika wanita muslim atau pria muslim yang berpikir tentang wanita muslim menjadi sadar akan isu hak-hak wanita, dan ketika hal-hal yang dikatakan, diklaim dan dituntut tentang hak-hak wanita menjadi agenda di dunia, entah bagaimana tuntutan-tuntutan ini dapat berdamai dengan identitas muslim? Apakah tuntutan-tuntutan ini dapat dibenarkan dan sebagainya? Misalnya, saya melihat beberapa keberatan dan posisi yang diambil oleh H.E. Aisyah di masa lalu sebagai posisi yang sangat feminis. Namun janganlah kita bersikap anakronis, tidak ada yang namanya feminisme pada masa itu. Namun setelah feminisme muncul, setelah gelombang pertama muncullah campuran antara ketertarikan gerakan wanita Ottoman terhadap feminisme sebagai wanita religius atau wanita muslim, atau ketertarikan wanita di Mesir terhadap feminisme sebagai wanita muslim. Umumnya, orang-orang melihatnya seperti ini, ya Tuhan, bagaimana mungkin feminisme dan Islam bisa sejalan? Ini adalah sebuah oksimoron. Bla bla bla. Tidak ada hal seperti itu. Karena feminisme adalah sebuah spektrum yang besar. Bahkan ketika muncul di Barat pada masa-masa awal, ada banyak pembicaraan tentang agama. Dengan kata lain, para perempuan tidak membicarakan feminisme dengan menolak atau mengabaikan agama. Oleh karena itu, ketika para perempuan di Turki, yaitu di wilayah Utsmaniyah atau Muslim, berbicara tentang isu hak-hak perempuan tanpa mengabaikan agama, tanpa menolak kekuatan legitimasi agama. Jadi, feminisme Islam muncul ketika perempuan membicarakan isu hak-hak perempuan tanpa menolak agama. Kita dapat mengatakan itu. Nah, di sini mereka mengemukakan isu-isu di mana Islam dan feminisme berbeda, pada titik di mana mereka tidak dapat mendamaikan apa yang mereka sebut sebagai kontradiksi. Apa ini? Mengapa orang tidak bisa menyatukan Islam dan feminisme? Karena mereka beranggapan bahwa Islam mempunyai ketentuan-ketentuan yang tidak terbuka terhadap penafsiran dalam hal apapun, khususnya dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berada dalam status nas. Menurut pemahaman ini, Allah menciptakan laki-laki sebagai jenis kelamin yang lebih unggul. Faktanya, para penafsir kita segera memulai penafsiran mereka pada ayat-ayat tentang wanita. Pria lebih unggul dari wanita dalam hal ini. Tahukah Anda, sebelum feminisme muncul, sudah ada maskulinisme yang dominan. Maksudku, bahkan fakta bahwa seorang pria dapat memiliki 4 istri adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa wanita lebih unggul daripada pria. Bahkan seperempat. Ya, hal ini ada dalam banyak penafsiran kita.
Lagi pula ini adalah hal yang terus-menerus membandingkan pria dan wanita dan terus-menerus menunjukkan tempat pada wanita, tetapi tempat ini selalu sejalan dengan keinginan pria dan tidak ada batasnya. Jadi seperti ini. Sebagai contoh, apa yang akan dipikirkan oleh seorang wanita yang dibesarkan dengan pemahaman seperti itu? Di sini, seorang wanita berdoa 5 kali sehari. Jika ia mendapat persetujuan suaminya, ia akan masuk surga. Apa ini? Ini adalah kehidupan religius yang diindeks oleh suami. Dengan kata lain, Anda tidak memiliki tanggung jawab keagamaan selain 5 waktu salat. Selain itu, Anda akan menghabiskan seluruh hidup Anda untuk menyenangkan suami Anda. Dalam deskripsi pernikahan, ketaatan istri kepada suami dituntut sedemikian rupa. Tentu saja ada batasan-batasan yang ditetapkan, tetapi fikih lebih luas. Namun, ketika kita melihat wacana publik, khotbah, dan nasihat para ulama terkenal kita tentang pengelolaan rumah tangga antara pria dan wanita, suami Anda, katakanlah ayahmu tinggal di lantai atas, pria itu sakit, Anda akan pergi mengunjunginya. Misalnya, jika suami Anda tidak memberi izin, Anda tidak bisa pergi. Begitu sempitnya, begitu padatnya, sehingga wanita tidak punya ruang untuk bergerak. Ada definisi seperti itu. Apakah kehidupan nyata seperti itu? Tentu saja tidak. Maksud saya, dalam kehidupan nyata, tidak semuanya berjalan begitu ketat. Tapi, bahkan saat ini, wanita tumbuh dengan mendengarkan banyak khotbah. Jadi mereka berpikir bahwa ketaatan kepada suami, mereka menganggapnya sebagai perintah agama. Saya bahkan pergi ke sebuah pemakaman baru-baru ini. Pria itu lebih tua dari wanita itu, dia menderita penyakit Alzheimer. Karena dia menderita Alzheimer, dia memiliki banyak tuntutan dan permintaan yang konyol. Sang istri berusaha memenuhinya, supaya ia tidak melampaui persetujuan sang suami. Dia bahkan berusaha memenuhinya. Dapatkah Anda bayangkan? Sangat buruk. Ya, jadi dia tidak mengatakan bahwa orang ini tidak waras. Dia tidak mengatakan apa yang saya lakukan. Dia bahkan mencoba melakukan hal-hal itu agar dia bisa masuk surga. Tentu saja, ini bukanlah hal yang manusiawi. Artinya, ini tidak normal. Akibatnya ketika feminisme Islam muncul, sebenarnya lebih mirip feminisme gelombang pertama, seperti hak perempuan untuk bekerja. Bolehkah perempuan bekerja dalam Islam? Ya, mereka boleh bekerja karena ada perempuan yang bekerja pada zaman Nabi atau istri-istri Nabi yang bekerja, terutama Khadijah. Atau apakah perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan? Ya, karena Nabi SAW mendukung semua orang laki-laki dan perempuan untuk belajar membaca dan menulis. Beliau berkata, pergilah dan tuntutlah ilmu meskipun hanya ilmu pengetahuan dan seterusnya. Atau entahlah hak atas properti. Perempuan memiliki hak atas harta dalam Islam. Bagaimanapun juga, warisan dibagikan di sini, tetapi dalam pembagian warisan ada situasi di mana perempuan dan laki-laki setara dan ada situasi di mana perempuan dan laki-laki berbeda. Situasi yang sama ini tidak pernah dilihat. Satu-satunya hal yang dilakukan adalah ketika mereka mewarisi sebagai anak laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki mendapatkan lebih banyak. Hal ini dianggap sebagai bukti superioritas laki-laki, bahwa Allah menciptakan laki-laki sebagai jenis kelamin yang lebih unggul. Namun, ada perbedaan yang berbeda di sana. Ya, pria diberi bagian yang lebih besar, tetapi dia juga diberi kewajiban untuk menjaga keluarganya. Bagian kecil yang diberikan kepada wanita adalah bagian yang sepenuhnya menjadi miliknya. Ya, itulah sebabnya mengapa hal itu tidak dapat diterapkan. Maksud saya, hanya karena ada pembagian ini di dalam Al-Quran, apakah umat muslim kita menerapkannya dengan cara ini? Tidak, mereka tidak melakukannya. Ada seorang antropolog bernama Germain Tilliot. Ada lebih banyak hubungan seperti itu dengan suku Berber di Aljazair. Dengan kata lain, suku Berber ini adalah kelompok yang lebih sufi, mungkin seperti suku Alevi kita. Kelompok lainnya lebih ke arah Sunni. Melihat hal ini, bagaimana wanita hidup di sini? Pada kelompok Berber, perempuan diberi hak untuk mewarisi. Dan di sana, baik harta milik perempuan yang timbul dari hak waris tersebut, maupun hubungan antara laki-laki dan perempuan secara umum, jauh lebih berpihak kepada perempuan. Tetapi pada kelompok sekuler ini, tidak ada warisan yang diberikan dan wanita tidak memiliki hak lainnya. Dan Germain Tilliot mengatakan bahwa, bahkan jika dengan cara ini, fakta bahwa hal itu memberikan hak waris kepada perempuan, jika negara-negara Muslim benar-benar menerapkannya dengan cara ini, kehidupan perempuan akan banyak berubah, tetapi mereka tidak pernah menerapkannya. Keluargaku imigran,
pihak ibuku orang Albania. Di antara orang Albania, anak perempuan tidak pernah mendapat warisan. Seorang anak perempuan yang meminta bagian warisannya ditolak. Dan itu tidak dibahas. Saya melihat teman-teman saya dari wilayah Laut Hitam. Ada tekanan moral pada gadis-gadis. Maksudnya, agar ia dapat dengan sukarela mengalihkan hak-haknya kepada saudara-saudaranya. Aku memandang teman-temanku di timur. Lagi pula, tidak ada di sana. Bahkan nama itu tidak ada di sana. Ya, di daerah Aegea, Mediterania, dan Anatolia Tengah, lagi-lagi menurut pendapat saya, warisan diberikan kepada anak perempuan di daerah yang dominan dengan hal-hal yang berbau Turki yang lebih tua, tetapi di sana pun warisan tidak diberikan pada tingkat yang sama dengan anak laki-laki. Ada banyak perhitungan yang dibuat tentang bagaimana properti ini dapat dicuri dari gadis-gadis itu, sementara orang tua mereka masih hidup. Bagaimanapun, dengan kata lain, jika hak yang jelas-jelas diberikan oleh Allah disalahgunakan dengan cara seperti ini, berarti perempuan punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dan ini sudah dibicarakan, hak-hak ini sedang diperjuangkan. Dengan kata lain, feminisme Islam melibatkan perempuan dan laki-laki yang berakal sehat, yaitu laki-laki, dalam bisnis ini. Semua orang melihat bahwa tidaklah manusiawi jika satu umat atau satu spesies manusia didominasi oleh spesies lain. Jadi dominasi adalah hal yang salah dalam hubungan antar manusia. Hubungan antara pria dan wanita seharusnya merupakan hubungan persahabatan, hubungan solidaritas, hubungan konsultasi. Inilah yang dikatakan feminis Islam. Mereka menginginkan ini. Jadi apa yang kita lihat di Turki atas nama feminisme Islam, apa padanan sosialnya? Biarkan saya jelaskan begini. Nggak ada yang setara sampai tahun 80-an. Karena segmen Islam sedang berjuang untuk tetap eksis. Tapi setelah tahun 80-an, sebagai sekolah yang dapat dimasuki anak perempuan, sekolah menengah atas Imam Khatib dibuka, anak perempuan mendapatkan pendidikan, mereka melanjutkan ke universitas dari sana, mereka memperoleh profesi, sesuatu telah berubah. Sebenarnya ada ini juga. Saat saya masih mahasiswa, di tahun 80-an, wacana ini selalu beredar. Ya, anak perempuan harus kuliah, namun biarkan mereka menjadi ibu yang terdidik. Jangan pergi ke sana untuk menjadi wanita pekerja. Dengan kata lain, pekerjaan wanita ada di rumah. Biarkan dia mengurus keluarga dan anak-anaknya. Namun, jadilah dia wanita yang terpelajar. Karena laki-laki sudah mulai belajar di universitas. Mereka menginginkan istri yang terpelajar atas permintaan mereka. Baiklah, mari kita jelaskan sedikit seperti ini. Namun tentu saja, begitu jin keluar dari botol, segalanya berubah. Ya, wanita mungkin telah menjadi ibu yang terdidik, tetapi wanita yang memasuki dunia kerja menyadari bahwa oke, saya juga bisa melakukan ini. Aku juga melakukan itu. Maksudku, buat apa aku melakukan sesuatu kepada seseorang demi orang lain? Oke, dia mendapat dukungan dari ibunya. Mungkin dia mendapat dukungan dari wanita lain. Saya tidak tahu, tetapi dia mengatur hal-hal ini. Dengan kata lain, beban kerja perempuan sebenarnya meningkat 2 kali lipat. Dan itu saja. Tapi tetap saja, menjadi seorang wanita profesional, tidak peduli apa yang dikatakan masyarakat Islam tentangnya, itu selalu menjadi hal yang bergengsi. Dengan kata lain, sekalipun wacananya berbeda, ia selalu menghormati perempuan yang berkarir. Oleh karena itu, ketika perempuan menjadi profesional, isu hak telah menjadi sesuatu yang lebih banyak dipikirkan oleh wanita. Dan di Turki, setelah tahun 1980-an, perjuangan para wanita feminis melawan pemukulan di tempat kerja, permasalahan mereka dengan kekerasan dalam rumah tangga, dari entah bagaimana sampai ke telinga para wanita religius. Kami mendirikan platform perempuan ibu kota di Ankara pada tahun 1995. Itu terjadi ketika para wanita religius di Istanbul menyemangati kami sebagai hasil partisipasi mereka dalam konferensi wanita sedunia di Beijing. Ketika mereka menghadiri konferensi perempuan sedunia, mereka mendengarkan dan melihat masalah semua perempuan di dunia. Mereka sudah menjadi teman kita yang berpengalaman dalam masyarakat sipil. Bagaimanapun, kata mereka, mari kita perkuat kerja masyarakat sipil di Turki, Dalilah. Dengan cara ini, kami mulai bertemu dengan wanita feminis di banyak pertemuan. Dengan cara ini, kami benar-benar menjadi akrab dengan wacana tentang hak-hak perempuan dan melihat bahwa tidak ada masalah dalam mempertahankan hak-hak ini sebagai wanita religius. Jadi, setelah tahun 80-an, kehidupan kita juga mengemuka dengan cara ini. Kesulitan apa yang Anda hadapi? Sebenarnya Anda pernah menyebutkannya di sini, tapi apa masalah terbesarnya? Menjadi seorang muslim dan seorang feminis seharusnya memiliki nilai yang besar dalam masyarakat ini. Ya, kita katakan kita berada di masyarakat modern, begitulah cara kita melihatnya, namun pada hakikatnya kita memiliki tradisi dan pengaruh budaya yang lebih melekat pada kita. Menurut Anda, apa masalah terbesar yang kita hadapi di sini?
Nah, dalam kisah pribadi kami belum menjadi feminis karena kami tidak tahu banyak tentang isu feminis. Faktanya kami selalu mengatakan bahwa kami bukan feminis dalam banyak isu, namun kami adalah wanita terpelajar. Banyak di antara kami yang juga teolog. Sebagai teolog wanita, kami memasuki dapur agama. Jadi bagaimana ketentuan ini dihasilkan? Betapa ilahinya hal ini, betapa manusiawinya sentuhan di sini. Saat kami melihat hal ini dan mulai mendiskusikannya, kami dilabeli sebagai feminis bahkan tanpa menyebut diri kami feminis. Dan kita mengerti ini, saat Anda membuka mulut dengan kata K, Anda sudah menjadi feminis. Jadi tidak ada jalan keluar dari ini. Setelah itu, ketika saya mulai berbicara tentang hak-hak perempuan dan lain-lain di program-program TV ini, sesuatu seperti ini terjadi. Saya tidak menolak lagi setelah itu. Seperti ini saja Anda mengikuti sebuah program. Oh, apakah kamu seorang feminis? Ini pertanyaan pertama. Jadi, ya, saya katakan saya seorang feminis, dan kami melanjutkan dengan cara itu. Tentu saja itu sama saja jika Anda seorang lesbian, seolah-olah Anda tidak memiliki moral sedikit pun. Itu seperti hal terburuk yang dapat dibayangkan. Jadi ketika saya mengatakan yang terburuk, bagi sebagian orang, feminisme adalah sesuatu yang berada di balik banyak hal buruk. Namun makna paling mendasarnya adalah bahwa itu adalah pikiran yang mengganggu kenyamanan pria. Itulah intinya, kenyamanan terganggu. Inilah yang paling mereka takutkan, terganggunya kenyamanan mereka. Itulah sebabnya mereka melanjutkan reaksinya dengan terus-menerus menolak dan menentang. Berbicara tentang televisi, saya sebenarnya ingin bertanya tentang refleksinya di media. Bagaimana refleksi media terhadap feminisme Islam ini, dan bagaimana refleksinya di media tercermin dalam masyarakat? Bagaimana Anda melihat ini? Berbagai hal terjadi pada waktu yang berbeda. Pada tahun 80-an. Sementara media keagamaan kita, khususnya, menampilkan penentangan besar, media sekuler menyambut diskusi semacam itu dengan lebih hangat. Namun wanita religius sebenarnya berjuang di dua medan. Di satu pihak mereka berjuang dengan segmen mereka sendiri, lingkungan mereka sendiri. Di sisi lain kita berperang dengan lingkungan sekuler. Karena sebagian teman feminis saya, yakni mereka beranggapan bahwa perempuan religius sama sekali tidak seperti kami, orang-orang religius, yakni mereka beranggapan bahwa perempuan religius tidak dapat menjadi pembela hak-hak perempuan. Dengan kata lain, mereka mengira satu-satunya hal yang dibela oleh para wanita religius adalah jilbab. Namun seiring berjalannya waktu, kami mengadakan pertemuan bersama. Pada masa-masa awal Partai AK, yaitu ketika tujuan untuk bergabung dengan Uni Eropa merupakan tujuan yang sangat kuat, dan masyarakat sipil sangat bersemangat, ada banyak pertemuan. Dan selalu, apa yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu diperbaiki agar bisa menjadi negara yang lebih bebas, lebih setara, dan mematuhi norma-norma Uni Eropa? Isu perempuan adalah salah satunya. Kami telah menghadiri banyak pertemuan di Turki, Eropa, Amerika Selatan. Kami pergi ke banyak negara di Afrika, yakni dunia. Lagi pula, kita kenal banyak orang. Kita telah melihat bahwa ada berbagai macam feminisme. Jadi kita, feminis Islam, tanpa meninggalkan agama, tanpa meninggalkan keagamaan. Kami tidak berusaha memperbaiki kehidupan wanita dan pria, sebenarnya hanya wanita. Jadi kami berusaha membantu wanita dan pria menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebab jika dalam suatu hubungan ada pihak yang tertindas, siapapun orangnya, hubungan tersebut bukanlah hubungan yang baik. Itu bukan hubungan antar manusia. Kami ingin orang-orang menjalin hubungan berdasarkan tanpa kekerasan, persahabatan, negosiasi, konsultasi, dan cinta. Inilah perhatian dan usaha kami. Jadi ketika kita melihat ke masa depan, upaya seperti apa yang seharusnya dilakukan, perubahan seperti apa yang seharusnya dilaksanakan di bawah payung feminisme Islam, bagaimana Anda melihat tabel ini sekarang? Ada yang seperti ini, wanita juga terbiasa berjuang. Jadi sebenarnya ada serangan yang sangat serius. Jadi kita melihat satu kalimat orang dari sebuah artikel yang ditulis atau cara duduk. Seketika budaya main hakim sendiri dimulai, serangan main hakim sendiri dimulai karena ada area yang disebut media sosial saat ini dan beberapa tipe agresif menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang. Tapi mungkin kita sudah terbiasa dengan serangan semacam ini. Dan misalnya saat ini yang paling banyak diserang adalah Kedem. Dengan kata lain, meskipun ini adalah perkumpulan yang didirikan oleh para wanita religius dan dekat dengan pemerintah, bahkan hal-hal terkecil, yaitu milik kita,
Maksud saya segmen yang fanatik. Kapanpun mereka menunjukkan penentangan terhadap tuntutan mereka, mereka mendapat serangan hebat. Kita sudah diserang. Kami terbiasa dengan hal ini tanpa berkecil hati karena serangan. Dan saya hanya ingin mengatakan satu hal secara khusus. Tidak ada feminis yang menganut feminisme untuk mendominasi yang lain. Konsensus mendasar dari ideologi feminisme, apapun jenisnya, adalah menciptakan dunia tempat tidak ada seorang pun yang mendominasi orang lain. Dengan kata lain, hubungan seharusnya tidak mengandung kekerasan. Orang-orang dengan bebas mewujudkan diri mereka sendiri dalam satu-satunya kehidupan mereka di bumi. Seberapa realistis dan sehatkah pemikiran, tradisi, dan hal-hal yang membatasi kebebasan ini atau menciptakan hierarki di antara orang-orang? Siapa yang mendapat manfaat darinya? Ketika kita melihatnya dari sudut pandang sosial, apakah itu benar-benar membantu kita menjadi masyarakat yang sehat? Tidak berfungsi? Mereka sedang mendiskusikan ini. Apakah ada pandangan feminis yang bisa saya setujui? Ada pandangan yang tidak saya setujui? Oleh karena itu kami, kaum feminis muslim, kaum feminis religius, juga terpecah-pecah di antara kami sendiri. Misalnya, saat ini saya adalah seorang feminis religius yang lebih tradisional. Ada lebih banyak feminis religius modern. Pada akhirnya kami berusaha membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali, tempat yang lebih baik bagi anak-anak kita, bagi wanita, bagi pria, bagi segala usia, bagi para penyandang disabilitas, tempat di mana kita hidup dengan kenangan yang lebih indah. Jadi mereka perlu memahami ini. Kami bukan pembenci laki-laki. Kita punya anak laki-laki, kita punya suami, kita punya ayah, namun kita tidak ingin terus-menerus hidup dalam hubungan yang menindas dengan laki-laki. Kami ingin berteman, kami ingin berteman. Kami juga ingin melihat cinta dan kasih sayang dari mereka. Itulah sebabnya kami terus mencoba. Ya, mari kita katakan lagi, feminis Islam tidak membenci laki-laki. Tentu saja, mari kita dengarkan ini Tuan, karena memang terlihat seperti itu. Kami tidak ingin membunuh laki-laki. Kami tidak punya niat seperti itu. Namun kita tidak ingin hidup di dunia di mana kita mendominasi satu sama lain. Tentu saja, feminis tidak bertujuan untuk mendominasi laki-laki. Namun mereka juga ingin menghancurkan tatanan yang dibangun oleh manusia. Saya berharap mereka akan berhasil. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Saya berterima kasih. Mungkin saya harus melakukan sesuatu seperti ini. Ada pihak-pihak yang hendak merusak tatanan yang dibangun manusia. Ada pihak-pihak yang ingin mengubah tatanan yang dibangun oleh manusia. Jadi disinilah kita berbeda. Ya, kami sudah putus sekarang juga. Saya ingin menghancurkan, Anda ingin mengubah. Tentu saja. Ya, jika kita menghancurkannya, kita dapat terjebak di bawah sesuatu. Itulah mengapa kami lebih memilih untuk berkonversi. Tidak apa-apa, mari kita ubah. Namun kita pasti menginginkan sesuatu yang berbeda. Ya, kami mau. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku berterima kasih. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan membahas tentang feminisme Islam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.